Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran IPS kelas 7 untuk jenjang SMP atau MTS. Pada pembahasan soal, latihan soal penilaian akhir tahun kali ini, yaitu part yang ketiga. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua untuk menghadapi PAT atau penilaian akhir tahun. Bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya yang banyak. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal PAT IPS. Soal nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. 2. Semakin berkurangnya binatang raksasa. 3. Munculnya binatang menyusui. 4. Ada tanda-tanda kehidupan manusia. Pernyataan di atas adalah ciri-ciri zaman A. Neozoikum, B. Mesozoikum, C. Paleozoikum, D. Arkaikum. Jawaban yang benar adalah yang A. Neozoikum. Berdasarkan rentang waktunya yang berlangsung 60 juta tahun yang lalu, itu adalah zaman Neozoikum. Nah, untuk yang Mesozoikum ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Sedangkan Paleozoikum ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Dan Arkaikum ini lebih lama lagi, yaitu 2500 juta tahun yang lalu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 23. Perhatikan tabel berikut. 1. Zaman Mesolitikum, peninggalan masyarakatnya Nekara. 2. Zaman Neolitikum, peninggalan masyarakatnya Kapak Genggam. 3. Zaman Logam, peninggalan masyarakatnya Moko dan Kapak Corong. Zaman Megalitikum, peninggalan masyarakatnya Menhir atau Dolmen. Pasangan yang tepat antara pembabakan zaman berdasarkan arkeologis dan peninggalannya ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 1 dan 3, D 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 3 dan nomor 4. Zaman Mesolitikum peninggalannya antara lain yaitu Jokenmodinger, Kapak Genggam. Nah, kalau di tabel itu Nekara. Nekara bukan di zaman Mesolitikum ya. Kemudian kalau Nekara itu ada di zaman Logam. Kemudian pada zaman Neolitikum, ini peninggalannya antara lain kapak lonjong, kapak persegi. Jadi sudah sedikit agak maju ini kalau yang Neolitikum. Kalau kapak genggam, ini merupakan peninggalan dari Mesolitikum. Oke ya, jadi jawaban untuk soal nomor 23 adalah yang D, 3 dan 4. Itu yang benar.
Soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Ada 4 gambar. Diperhatikan benar-benar. Dari gambar di atas, bangunan berupa tugu batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal pada zaman Megalitikum disebut menhir, yang ada pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2. Oke, perhatikan gambar nomor 1 itu adalah waruga ya. Waruga ini merupakan peti kubur batu ukurannya yang kecil. Nah, sedangkan nomor 3 itu adalah dolmen. Dolmen ini meja batu tempat sesaji. Dan nomor 4 adalah sarkofagus. Ini merupakan bangunan berbentuk kubur batu, bentuknya seperti lesung. Jadi untuk menhir itu yang nomor 2, yang berupa tugu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar peninggalan masa dulu ya. Gambar di samping adalah hasil kebudayaan zaman logam yang disebut A. Cendrasa atau kapak sepatu, B. Nekara, C. Moko, D. Bejana perunggu. Jawaban yang benar adalah ya, yang B, Nekara. Oke, kalau diperhatikan opsi di atas yang merupakan hasil zaman logam yaitu B sampai D ya. Itu yang dari zaman logam. Sedangkan yang A itu bukan peninggalan dari zaman logam. Apalagi pertanyaannya, gambarnya itu tidak menyerupai kapak. Jadi sudah pasti yang A itu salah. Nah, kalau berdasarkan gambar di atas itu adalah benda yang bernama nekara, peninggalan zaman logam. Jadi jawab B. Soal nomor 26, perhatikan benda-benda berikut. 1. Uang logam, 2. Joken Modinger, 3. Perhiasan, 4. Kapak persegi. Benda-benda tersebut di atas yang merupakan peninggalan pada masa periodisasi arkeologis adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2 dan 4. Periodisasi arkeologis adalah peninggalan manusia pada zaman prasejarah, di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, berdasarkan data di atas yang sesuai yaitu nomor 2 dan nomor 4. Joken Modinger dan kapak persegi. Sedangkan nomor 1 dan nomor 3 ini sudah masuk pada zaman modern. Ada uang logam dan perhiasan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Telah mampu membuat perkakas seperti gerabah dan perhiasan. 2. Pertanian dilakukan dengan pengaturan air sehingga tidak bergantung pada hujan. 3. Masyarakat tersusun pada kelompok yang beragam dengan spesialisasi pekerjaan. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri kehidupan manusia pada masa A. Perundagian, B. Ladang berpindah, C. Berburu dan meramu, D. Bercocok tanam. Jawaban yang benar adalah
Yang A. Perundagian. Masa perundagian adalah akhir masa praaksara di Indonesia. Kemudian yang artinya ini masa menuju yang lebih maju lagi. Pernyataan di atas itu merupakan kegiatan masyarakat yang sudah tergolong maju. Sedangkan opsi B, C, dan D itu adalah masa praaksara. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 28. Perhatikan tabel nilai-nilai budaya masa praaksara berikut. 1. Mandiri, hidup berkelompok, bergotong royong, toleransi. 2. Religius, nomaden, hidup berkelompok, bercocok tanam. 3. Toleransi, keadilan, tradisi bahari, religius. 4. Religius, gotong royong, musyawarah, bercocok tanam. Pada tabel di atas yang menunjukkan nilai-nilai budaya masa praaksara yang dapat kita ambil sebagai suri tauladan adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah yang D. Tabel nomor 4. Nilai-nilai budaya masa praaksara itu ada 5, yaitu religius, gotong royong, musyawarah, tradisi bercocok tanam, dan nilai keadilan. Jadi sudah jelas jawabannya yaitu yang D. Soal nomor 29. Menurut Paul Sarrazin dan Fred Sarrazin, penduduk asli Indonesia adalah ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Nama ras yang dimaksud adalah A. Orang Veda, B. Proto dan Dutro Melayu, C. Orang Jawa, D. Melanesoid. Jawaban yang benar adalah yang A. Orang Veda. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang pada saat itu masih bersatu sebagai daratan. Setelah periode es berakhir dan es mencair, kemudian terpecah menjadi daratan utama Asia dan kepulauan Indonesia. Orang Vedalah yang mendiami daerah tersebut. Dan menurut Paul Sarrazin dan Fred Sarrazin, ini adalah penduduk asli Indonesia. Jadi jawabannya nomor 29 adalah A. Soal nomor 30. Teori arus balik menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Teori ini dikemukakan oleh A. Mukherjee, B. J.C. Van Leur, C. F.D.K. Bosch, D. J.L. Muns. Jawaban yang benar adalah yang C. F.D.K. Bosch. Mukherjee adalah penganut teori kesatria. Menurut dia, kaum ksatria dari India yang membawa pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, menurut C.L. Muns yang juga penganut ksatria, menurut dia pada abad ke-5 para ksatria dari India ke Indonesia karena kerajaannya kalah berperang. Nah, kalau menurut J.C. Van Leur merupakan penganut teori Brahmana. Menurut dia, kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para Brahmana. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C.